Parlemen Aljazair mengeluarkan persetujuan mengizinkan negara untuk berperang melawan Israel membela warga sipil Palestina. Pengumuman siap perang ini dihasilkan dari kesepakatan bersama warganya. Voting dilakukan dan 100% menyepakati perang melawan Israel. Dengan ini, Aljazair menjadi negara kedua yang mengumumkan secara terbuka untuk memerangi Israel setelah Yaman. Sinyal untuk bergabung di medan perang ini cukup berbahaya, mengingat negara dari benua hitam ini memiliki sejarah panjang dalam medan pertempuran. Angkatan militernya pun tidaklah main-main, mengingat mereka juga dekat dengan proksi Rusia dan Cina, serta pernah menjadi bagian dari imperium besar yang pernah eksis di dunia. Mari kita mengecek bersama sejarah sampai kekuatan militer negara ini. Aljazair dulunya pernah menjadi bagian dari Imperium Ottoman. Dan semua orang tahu, Ottoman pernah menjadi kekuatan tiada tara, melintasi dua benua. Ottoman Aljazair adalah salah satu wilayah Imperium Ottoman yang kekuatan angkatan perangnya cukup mematikan. Aljazair ini adalah sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara, dan Ottoman melebarkan sayapnya di Afrika termasuk lewat Aljazair. Kekuatan militer Aljazair di masa lampau mencakup berbagai elemen yang membantu mereka menjadi kekuatan yang tangguh di medan perang. Salah satu unsur penting yang dimiliki Aljazair adalah kavaleri yang kuat, terdiri dari kuda dan kereta yang dapat memberikan keuntungan dalam kecepatan, momentum, dan ketinggian selama penyerangan. Memberikan keunggulan dalam membawa peralatan, logistik, dan barang rampasan dari serangan yang sukses. Seorang pemanah yang terampil dapat menimbun anak panah di bawah tumpukan pasir, mengejek musuh untuk mengejar, dan menembak mereka sambil mundur. Kavaleri ringan Aljazair bisa mengejar musuh yang mundur dengan ditutup oleh perisai. Penggunaan kuda, unta, dan hewan beban lainnya memainkan peran penting dalam logistik di wilayah gurun panas Aljazair yang membutuhkan sumber air yang sangat penting. Seiring berjalannya waktu, perang suku pun berlanjut di gurun Aljazair dan beberapa suku menerima Islam saat mereka bertemu untuk berdagang. Ekspedisi yang lebih besar menghasilkan hubungan perdagangan baru dan menuliskan pengamatan penting yang membantu dalam menggambar peta dan menyebarkan ternak dan kuda di wilayah ini. Kemudian, negara-negara penerus menggunakan senjata seperti senapan, pedang, helm, dan perisai logam dalam perang mereka. Tentara Prancis merebut Aljazair di tahun 1830 dan menghadapi penentangan yang panjang dan pemberontak Aljazair yang dipimpin oleh pemimpin perlawanan Abdi el-Kader. Penaklukan Aljazair oleh Prancis memerlukan taktik bumi hangus dan menyebabkan kerugian besar di antara penduduk asli. Tentara Prancis merekrut pasukan dari Aljazair, terutama dari suku Berber dan Arab. Pasukan Aljazair terlibat dalam berbagai kampanye kolonial dan peperangan Prancis, serta membantu dalam Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, Prancis mulai mewajibkan warga Aljazair untuk dinas militer untuk mengisi perekrutan. Perang Dunia Kedua menyaksikan lebih banyak orang Aljazair bertempur di Angkatan Darat Prancis, dan perang berlanjut setelah itu. Kemudian, pada masa-masa modern, Aljazair terus mengembangkan kekuatan militernya dan menjadi negara yang memiliki peran strategis dalam kawasan tersebut. Peningkatan dalam teknologi militer, kemajuan dalam taktik dan strategi, serta fokus pada modernisasi telah membantu Aljazair mempertahankan kekuatan militer yang signifikan di masa sekarang. Negara ini terus beradaptasi dengan ancaman baru, memperkuat keamanan nasional dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas wilayahnya. Nah, hasil dari semua jejak sejarah itu adalah militer Aljazair menjelma menjadi tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Bahkan, negara ini memiliki program nuklir damai sejak tahun 1990-an. Dari laman Global Firepower, daftar negara menurut jumlah tentaranya, Aljazair memiliki 130.000 tentara aktif, 135.000 cadangan, dan 200.000 paramiliter. Total ada 465.000 tentara yang dimiliki negara ini. Dan melansir Middle East Institute,
Anggaran baru belanja militer negara ini menjadi sekitar 18 miliar US dollar atau 276,7 triliun rupiah. Meski ini setara dengan sekitar 10% PDB Aljazair di tahun 2022, tapi itu telah turun dari sebelumnya yang sebesar 23 miliar US dollar atau sekitar 345,9 triliun rupiah. Walaupun mengalami penurunan, jumlah ini masih tetap menjadi anggaran pertahanan terbesar di benua hitam. Dalam laman Global Firepower saja, disebutkan bahwa negara ini berada di peringkat 26 dari 145 negara dalam daftar militer terbesar dan terkuat, dan urutan kedua di Afrika setelah Mesir. Selain itu, dan sebelum melihat alutsistanya, negara ini masuk dalam aliansi politik Uni Afrika, juga masuk dalam aliansi negara pengekspor minyak, dan masuk dalam 10 besar negara penghasil gas alam. Semua ini menjadi pertimbangan untuk melihat kekuatan militernya. Melihat sejarah militer Aljazair yang mulanya kuat di daratan mengandalkan kuda dan kavaleri, saat ini wajar saja jika Angkatan Darat Aljazair berada di peringkat ke-17 dunia. Angkatan Darat Aljazair didirikan tahun 1962 dengan jumlah personil aktif saat ini adalah 110.000 orang, 1.105 tank yang siap, 314 artileri tarik, 146 artileri swagerak, 194 artileri roket, dan 23.394 vehicle. Negara ini menjadi salah satu pengoperasi tank-tank hebat dunia dari buatan Rusia T-90SA, tank pengintai milik Prancis Panhard AML-60. Senapan standar mereka itu adalah varian Cina dari AK-47 AKM. Dan baru-baru ini dikabarkan Aljazair mendatangkan alutsista terbaru mereka, 9K720 Iskander, sistem rudal balistik jarak pendek produksi Rusia. Bergerak atau menembak dengan kecepatan hypersonic, yakni Mach 6-7, dan dapat mencapai ketinggian 50 km dengan jangkauan hingga 500 km. Sedangkan untuk angkatan lautnya berada di peringkat ke-15 dunia menurut laman GFP. Mempertimbangkan bahwa pasukan Aljazair adalah pemain penting di Mediterania Barat. Angkatan Laut Aljazair sendiri dibangun dan disusun dengan bantuan dari Uni Soviet selama Perang Dingin, yang kini berjumlah 30.000 personel aktif. Pangkalan Angkatan Laut utama terletak di Algier, Annaba, Mers el-Kebir, Oran, Cijel, dan Tamensfoust. Meski tak ada kapal induk, Aljazair punya 201 kapal perang, 5 fregat, 6 korvet, 25 kapal patroli, dan 6 kapal selam. Di mana kapal serbu amfibi bertipe LPD Khalad Beni Abbas menjadi andalan mereka di lautan. Lalu Meko 8-200 menjadi fregat andalan mereka. Dan ada juga korvet siluman C-28A. Dan Angkatan Udara Aljazair berada di peringkat ke-21 menurut laman GFP. Dibentuk tahun 1962 untuk membantu Tentara Nasional Rakyat dalam melawan pendudukan Prancis. Saat ini memiliki 11 pangkalan udara dan 14.000 personil aktif. Memiliki 90 pesawat tempur, 22 pesawat serang, helikopter 273 unit, 50 helikopter serang, 5 armada tanker, 10 pesawat misi khusus, 87 pesawat pelatih, dan 60 pesawat pengangkut. Saat ini Angkatan Udara lebih banyak mengoperasikan pesawat-pesawat jagoan dari Rusia dan peninggalan Uni Soviet seperti Su-30 MKA, MiG-25, dan MiG-29.